Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah tentang ketauhidan daripada orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjadi polemik. Ada ulama kontroversi. Nabi Ibrahim telah bersabda, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Tadi disampaikan dalam beberapa pertemuan bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jagalah anak keturunan saya untuk selalu mendirikan salat. Ya. Wajib dalam ayat yang lain, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan keturunan saya untuk menyembah berhala. Dan memang itu sudah menjadi perselisihan ulama karena ada dalam firman Allah bahwasanya ayah Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Ini firman Allah, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ini masalahnya di sini. Jadi di sini dianggap orang tua Nabi Ibrahim itu yang bernama Azar itu menyembah berhala. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah perspektif ulama. Kalau kita melihat dari ayat ini, seakan-akan Nabi Ibrahim itu ayahnya bernama Azar dan menyembah berhala. Dan bagaimana dengan Nabi Ibrahim tersebut? Gitu ya. Maka di sini menjadi perdebatan panjang. Saya lebih cenderung untuk berpendapat bahwasanya orang tua Ibrahim itu bukan bernama Azar. Kita lihat pelan-pelan di sini. Yang saya pakai adalah perspektif tafsir Syekh Asy-Sya'rawi. Beliau ini juga saya lihat rujukannya banyak dalam tafsir klasik. Kalian bisa ngecek, melihat, mengkomparasi, kemudian memverifikasi dalam tafsir induk ya. Ruhul Ma'ani, Mafatihul Ghaib Ar-Razi, At-Tabari, Jamul Bayan Al-Qurtubi, Jamul Ahkam ya, ila akhirih. Ibnu Katsir juga banyak. Kita lihat di sini, apakah betul Azar itu ayahnya Nabi Ibrahim? Dan sesungguhnya apakah ayahnya itu namanya Tarah? Ini namanya bukan pakai kha tapi pakai ha, Tarah gitu ya. Dan riwayat yang itu Tarah. Tarah ini ayahnya. Tarah apa Tarah? Tarah pakai ha. Ini. Wa qultu min qabl innal ubuwah, sesungguhnya yang namanya ayah itu adalah bagian daripada asal dari seorang anak. Ya. Ayah itu ubuwah, namanya ubuwah itu mengindikasikan asal dari seorang. Jadi mulai ayah, kakek, kakeknya kakek dan seterusnya. Dan ketika diucapkan kalimat ayah, itu juga mempunyai kedudukan yang sama dengan ayah. Jadi kalimat ubuwah, ayah itu dalam bahasa Arab itu mempunyai indikasi tadi ayahnya, ayah kakek itu termasuk ayah. Jadi kalau kakek juga masuk ayah itu. Dalam bahasa Arab ya. Nanti ilahaka wa ilaha baika ilakhir nanti banyak gitu. Atau ayah itu juga dimaksudkan dengan sesuatu yang kedudukannya sama dengan ayah, yaitu paman. Paman itu kan saudaranya ayah, maka dia selevel dengan ayah. Contohnya misalkan, perhatikan di sini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anaknya Yakub menjawab, na'budu, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan abaika, Tuhan ayah-ayah engkau. Itu. Aba di sini adalah jamak daripada abun. Kita melihat aba di sini ada banyak. Jadi Nabi Yakub ini punya anak. Nah, ayahnya Nabi Yakub itu siapa? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak. Karena ini jamak. Karena kalau hanya yang dimaksud oleh putranya Nabi Yakub itu hanya satu, maka hanya menyebutkan na'budu ilahaka wa ilaha abika. Kalau abika berarti hanya Ibrahim saja. Tapi yang disebutkan adalah abaika. Maka punya indikasi Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ismail, Ishak ini adalah putra Nabi Ibrahim. Ya. Saudara kandung antara Ismail dan Ishak ini satu kandung. Wal kalamu min Yakub. Ya. Dan ini ucapan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ayahnya siapa? Ayahnya Ishak. Dan Ishak itu putra Ibrahim. Meskipun demikian, Sayyidina Ismail, ya, Nabi Ismail itu adalah
pertengahan dari ayah itu. Maka seakan-akan faka'annaka in waza'ta qulta Ibrahim abun itu Ibrahim, ya. Wa yabqa isnani tinggal dua, Ismail dan Ishak. Maka Ismail itu adalah saudara Ishak, seakan-akan Al-Quran itu membicarakan yang namanya paman itu disampaikan juga ab. Karena hanya dua orang, maka berarti kalau hanya yang dimaksud itu adalah Nabi Ibrahim saja, maka ilahaka wa ilaha abika. Kalau hanya dimaksud itu Ibrahim sama Nabi Ishak saja, maka nggak masuk jamak. Karena jamak itu bahasa Arab adalah 3 ke atas. Maka kalau 3 lengkap, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yakub ini adalah putra daripada Ishak. Gitu. Tapi kalau hanya yang dimaksud abaika adalah Ibrahim dan Ishak saja, maka di sini kalimatnya bukan ilahaka wa ilaha abaika, tapi ilahaka wa ilaha abaika. Kedua bapakmu itu berarti Ibrahim dan Ishak. Tapi abaika berarti masuk Nabi Ismail. Seakan-akan Nabi Ismail itu juga adalah bagian dari penyebutan kalimat ab. Jadi kalimat ab ini adalah disampaikan untuk keturunan ke atas atau yang selevel dengan keturunan ayah, itu paman. Maka di sini dimaksud dengan ayat ini adalah Ismail masuk dalam kategori ab meskipun hubungannya dengan putranya Yakub adalah masih paman. Oleh karena itu, kalimat Azar di sini, ya, li abihi Azar, ayahnya Azar, maka Azar ini adalah bukan ayahnya kandung, tapi ini adalah pamannya atau saudaranya, saudara ayahnya itu saudaranya Taroh. Jadi Nabi Ibrahim ini ulama ada yang menyebutkan adalah putra dari Taroh. Taroh ini saudara kandung daripada Azar. Dan Azar ini adalah pamannya. Karena antara Azar dan Taroh ini saudara kandung, dan Azar dengan Nabi Ibrahim ini hubungannya adalah paman. Karena Azar saudara kandung daripada Taroh yang mana merupakan ayah kandung daripada Nabi Ibrahim. Karena Al-Quran sendiri menyebutkan kalimat paman itu dengan kalimat aba juga, abun. Abun, aba itu juga bermakna jad, ya, keturunan. Dalam bahasa Arab juga kalimat zaujun itu juga bermakna suami, zaujun juga bermakna istri. Coba dilihat di beberapa kamus, ya, kamus-kamus yang Mu'jam Al-Wasit, ya, atau Lisanul Arab dan kamus-kamus induk itu menunjukkan bahwasanya zaujun itu juga bermakna suami, juga bermakna istri. Ini bahasa Arab. Jadi jangan sampai kita memahami Al-Quran dengan bahasa kita sendiri, pasti akan salah. Maka dari itu Azar itu bukan bapaknya, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Perhatikan, kharajtu, ya, wa aqulu dzalika Syekh Sa'rawi li udfi mas'alatan waqa fil ghalat al-katsir fal ba'd min ulama qala, apakah Azar adalah ayah dari Ibrahim? Sedangkan hadis syarif Rasulullah bersabda, kharajtu min nikahin. Saya ini dilahirkan lewat nikah. Walam ukhraj min sifahin, dan saya tidak dikeluarkan lewat zina. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi walam yusibni min sifahil jahiliyah syai', dan saya sama sekali tidak tersentuh oleh nikahnya jahiliyah, zinahnya jahiliyah. Maka seakan-akan Rasulullah itu menunjukkan, memberikan kita berita tentang silsilah nasab yang semuanya itu bertauhid kepada Allah. Maka tidak ada sedikit pun syirik, ya, kesyirikan dalam keturunan Rasulullah sampai atas. Dan Azar itu musyrik, maka tidak mungkin ini menjadi ayah kandung daripada Ibrahim, tapi ini pamannya. Maka Allah berfirman, kan, maka karena itu Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Kalau musyrik itu najis ideologinya, akidahnya. Maka Nabi nggak mungkin campur dengan najis, karena beliau itu orang-orang yang pilihan. Bisa dilihat dalam video yang sudah saya upload tentang masalah keselamatan orang tua Nabi. Andaikan Azar itu adalah orang tua kandung bagi Nabi Ibrahim, maka Rasulullah bagian daripada keturunannya, dan itu nggak mungkin. Ya, tadi sudah dijelaskan. Wa ara annahu amuhu. Syekh Rawi dan saya juga setuju dengan pendapat beliau, meskipun ada yang mengatakan tidak begitu. Dan saya melihat sesungguhnya pamannya itu wa ara annahu amuhu, tapi sesungguhnya saya melihat yang namanya Azar itu adalah pamannya Ibrahim. Karena Rasulullah bersabda, maziltu atanaqqalu min aslabit thahirin ila rahimit thahirat. Saya selalu tetap sama Allah dipindah dari rahim yang suci. Ya, kan gitu. Wa qaulun, ini adalah ucapan pendapat hadis Nabi yang menunjukkan tentang kemuliaan nasab Rasulullah yang terjaga mutahharun, disucikan dari syirik dari segi apa? Dari jalur orang tua dan dari jalur ibu.
Maka nggak layak lah kita itu meyakini bahwasanya Azar itu adalah orang tua Nabi Ibrahim. Selanjutnya, lalu bagaimana kita menafsiri ini wa qala Ibrahim li abihi Azar? Nah, maka kita mengatakan sesungguhnya kita itu kalau menjadikan bahasa itu harus kita menggunakan istilah Al-Quran, jangan menggunakan istilah pribadi, kan gitu. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan ya tentang Ishak, Ismail dan seterusnya. Jama itu ada 3, saya kira sudah ini saya sudah jelaskan. Setelah itu kita menyebutkan sebuah dalil yang selanjutnya. Sesungguhnya kalimat ab itu juga kalau diucapkan itu juga bermakna am. Contohnya apa? Hadis Nabi. Ketika Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah itu ditawan. Nabi mengatakan apa? Ruddu alayya abi. Mana kembalikan orang tua saya, bapakku, ayahku. Maka yang dimaksud ayahku ini siapa? Itu ayahnya, pamannya Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Abbas ini adalah satu saudara kandung dengan ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah, putra daripada Abdul Muthalib. Nah, jadi kalimat Rasul menyebutkan pamannya dengan kalimat abi. Gitu. Jadi ini bahasa Arab ya, bukan bahasa kita kan tahunya terjemahan, itu berbahaya juga. Oleh karena itu dalam bahasa Arab sehari-hari kalau kita itu mencari ayah kita, contohnya ini ya, ini orang Arab ini ya, abuka maujud, bapakmu ada, berarti ini adalah orang tua kandung kita. Tapi kalau orang itu mengatakan abuka Muhammad maujud, maka di sini adalah yang dimaksud Muhammad ini bukan ayah kandung, tapi adalah pamanmu, ya, pamanmu yang bernama Muhammad. Karena kalau kita itu tanya orang tua kandung kita kan nggak mungkin, aina Muhammad maujud kan, masa orang tua dipanggil dengan namanya kan gitu. Jadi kalau orang bertanya, mana bapakmu Muhammad maujud, nah, gitu. Tapi kalau ayah asli ya nggak usah pakai nama abuka. Kalau ayahmu Muhammad berarti ada ayah yang bernama selain Muhammad, yaitu paman kita mungkin ada banyak. Nah, maka di sini kalimat Ibrahim li abihi Azar berarti ayahnya pamannya yang bernama Azar. Boleh jadi Nabi Ibrahim itu punya paman selain namanya Azar. Kalau ayahnya asli kan cukup li abihi saja, tidak pakai Azar. Gitu ya. Apa pentingnya menyebut nama orang kafir begini kan gitu bahasa kita ya, kita nggak tahu Allah swab ya. Itu. Jadi kalau Allah menyebutkan yang dimaksud dengan Ibnu Abi ini ayah kandung, maka nggak perlu mencantumkan kalimat azar karena sudah jelas abinya ya orang tuanya itu gitu. Yaitu taroh gitu. Tapi disebutkan azar karena azar ini bukan orang tua kandung tapi pamannya, yang mana paman ini saudara kandung daripada ayahnya, yang mana adalah selevel kedudukannya dalam segi posisinya, sama-sama putra dari kakek kan gitu. Huwa wa Ibrahim walaysa amu gitu. Ila akhirih. Ya, saya kira itu. Terus kemudian itu. Jadi Allah menyebutkan azar ini untuk supaya tidak terjadi salah paham. Jadi azar itu adalah pamannya bukan ayahnya. Jadi pamannya bernama Azar, boleh jadi ada paman yang beriman. Walimada ini akhirih. Terus kenapa kok Allah itu menyuruh Rasulullah untuk menyebut mengenang tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya? Bukankah Nabi Ibrahim dan Rasul itu kan jauh sekali itu jaraknya? Karena sesungguhnya jadi kenapa kok yang diminta oleh Allah untuk menyebutkan dan mengingat kisah Nabi Ibrahim, sedangkan itu adalah waktu yang sangat jauh ya. Nah, kalau kita lihat di Google coba Nabi itu urutannya sampai apa ini panjang ya. Kalian bisa lihat Nabi Nuh itu termasuk urutan Adam, Idris, Nuh ya. Jadi Nabi Ibrahim itu lumayan jauh dengan Rasulullah. Ini coba kita lihat di sini. Nah, ini. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Ini kok lama ini begini modelnya. Ya, nanti kalian bisa lihat dulu di sini. Ada banyak di sini di Google. Nah, ini kita lihat. Ini masih jauh. Jadi Nabi Rasul itu masih jauh dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini urutan keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru Rasulullah itu ke-25, kan jauh sekali jaraknya. Kenapa? Karena Rasulullah itu datang di masa yang mana Rasulullah itu menghadapi umat orang Arab yang mana masih punya genealogi agama dengan Yahudi. Ya. Dan Rasulullah ini juga hidup di tempat yang mana menjadi situs peninggalan Nabi Ibrahim, itu Ka'bah yang dimuliakan. Dan Ka'bah itu adalah merupakan pusat
kepemimpinan orang Quraisy waktu itu, dan yang dia Rasulullah orang-orang Quraisy. Ini adalah Qabilah, Quraisy nama Qabilah. Ya, maka tanpa adanya Ka'bah, maka suku Quraisy itu enggak mempunyai kelebihan apa-apa daripada suku yang lain. Suku Quraisy menjadi punya kelebihan karena punya Ka'bah. Yang mengelola Ka'bah itu adalah suku Quraisy, dan suku Ka'bah itu yang membangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seakan-akan Allah itu ingin memberikan penjelasan kepada orang Quraisy, sesungguhnya kepemimpinan yang mereka ambil alih itu semuanya itu adalah dengan sebab barokahnya Ka'bah. Dan Ka'bah ini yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok Ka'bah itu menjadi menarik? Karena Ka'bah ini menjadi magnet bagi orang-orang di seluruh penjuru Arab waktu itu untuk berdagang, ya. Dari mulai utara, selatan, barat, timur itu ke Mekah itu dalam rangka berdagang. Karena apa? Karena ada Ka'bahnya. Nah, itu. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan orang Quraisy melalui Allah, ya, agar Rasulullah menceritakan tentang peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Quraisy mestinya juga harus bertauhid kepada Allah, gitu ya. Orang Yahudi juga sama, mestinya harus bertauhid kepada Allah. Tuh. Saya kira itu penjelasannya tentang Azar ini adalah bukan ayah daripada Nabi Ibrahim secara hakiki, tapi pamannya. Untuk pendapat penafsiran mufassir sangat banyak sekali, tapi saya cenderung menerangkan yang ini saja. Waktu dan kesempatan juga terbatas, selebihnya bisa bertanya langsung. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.